Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Selamat pagi Ananda Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga Ananda Ustazah yang soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda Ustazah, Alhamdulillah hadzal yaum nahnu nata'allam al-lughat al-arabiyyah hadzal yaum. Alhamdulillah atas izin Allah masih diberikannya kita nikmat kesehatan, masih diberikannya kita nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa belajar bahasa Arab bersama walaupun pada saat ini kita masih melakukan pembelajaran kita dari ya. Hayya naftadi rasatana fi hadzal sabah bi qiraati basmalah. Mari sama-sama kita buka pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi Ananda Ustazah dapat memahami dengan mudah pembelajaran yang akan Ustazah berikan kepada antum dan antuna semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ananda Ustazah, hadzal yaum nahnu nata'allam al-lughat al-arabiyyah, sanabhasu 'anil mawdu' at-tarkib. At-tarkibu yang berarti pola kalimat. Di dalam bahasa Arab itu, Nak, ketika kita ingin berbicara, ketika kita ingin bermuhadasah, ketika kita ingin menulis sesuatu insya, di dalam bahasa Arab itu semuanya ada pola kalimatnya. Ya, Nak ya. Untuk itu hari ini Ustazah akan menjelaskan pola kalimat atau penggunaan kalimatnya. Cukup dua saja jenisnya, yaitu kegunaan pola kalimat isim muzakkar dan yang kedua pola kalimat isim muannas. Ya Nak ya, dalam bahasa Arab itu semuanya terbagi menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang mana kita ketahui telah kita pelajari di kelas 3 kemarin bahwasanya isim muzakkar itu dikhususkan untuk laki-laki dan isim muannas dikhususkan untuk perempuan. Ada yang masih ingat ciri-ciri isim muannas, Nak? Alhamdulillah. Ya, pintar. Untuk isim muannas itu, Nak, ciri-cirinya di belakang huruf hijaiyahnya ada huruf tamar, buto, tun. Contohnya nafizatun itu untuk benda. Bagaimana Ustazah kalau untuk yang isim muannas untuk menunjukkan dia adalah seorang perempuan? Ya. Pertanyaan yang bagus Ananda Ustazah. Nah, kalau untuk yang perempuan sama saja, Nak, ciri-ciri di belakangnya hurufnya ada huruf hijaiyah juga. Contohnya Fatimatun, ya, Fatimatun, Aisyatun, Khadijatun. Nah, di ujung hurufnya itu masing-masing ada huruf tamar buto. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya nama Aisyah, nama Khadijah, dan nama Fatimah adalah termasuk isim muannas karena di ujung namanya hurufnya terdapat huruf tamar buto. Ya, Nak ya. Nah, baiklah Ananda Ustazah, at-tarkibu dalam bahasa Arab itu, Nak, kali ini akan Ustazah bahas dengan 3 bagian. Yang pertama, Ananda Ustazah, al-mutakallamu, ya, orang yang berbicara atau mutakallamatun. Mutakallamu yaitu untuk muzakkar, sedangkan mutakallamatu yaitu orang yang berbicara, orang yang pertama untuk muannas. Ya, Nak ya. Kemudian yang kedua yaitu mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab atau mukhatabah itu, Nak, berarti orang yang diajak berbicara, ya, temannya kita ajak berbicara, namanya mukhatab apabila dia muzakkar. Mukhatabah berarti orang yang diajak berbicara itu muannas atau perempuan. Nah, yang terakhir Ananda Ustazah yaitu yang ghaib. Ghaib itu orangnya kita bicarakan akan tetapi dia tidak ada di tempat kita. Ya, Nak ya. Nah, akan Ustazah bahas satu persatu, akan Ustazah jelaskan. Nah, sebelum itu, Nak, ada yang tahu tidak, Nak? Apa sih konsep Islamnya? Apa sih pentingnya Ustazah sehingga kita itu belajar bahasa Arab tentang pola kalimat?
Ustazah, bukankah di pembelajaran bahasa Indonesia juga ada? Kenapa tidak disatukan? Kenapa bahasa Arab juga berbeda, mempunyai pola kalimat tersendiri? Ada yang tahu tidak? Ya, Nana Ustazah, di dalam surah Al-Yusuf ayat 2 yang artinya sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran berupa bahasa Arab supaya apa? Supaya kalian memikirkannya. Ya, nah di dalam bahasa Arab itu, nah kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menulis di Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana kita tahu, nah bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang kosakatanya sangat banyak sekali, ya. Satu mufradat itu banyak kata, ya nak ya. Satu arti banyak bahasa Arabnya, satu bahasa Indonesianya banyak juga bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling abadi di dunia dan di akhirat. Maka dari itu al-lughatul arabiyyah adalah al-lughatul jannah. Ya, ya. Bahasa Arab itu adalah bahasanya surga. Ya, ya. Nah, ananda ustazah, hazal yaum sa'abda'u anil al-maddah hazal yaum ar-rahmullah. Ustazah akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang materi mutakallamu atau mutakallamatu, orang yang berbicara. Ya, orang yang pertama yang berbicara. Nah, ada dua isimnya nak, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Ya nak ya, isim muzakkar berarti orang yang berbicaranya itu boleh laki-laki, boleh juga perempuan, ya. Boleh laki-laki, boleh perempuan karena dia dua, isim muannas, isim muzakkar, ya. Nah, untuk saat ini karena ustazah posisinya perempuan, berarti ustazah menggunakan isim muannas, ya, isim muannas. Ustazah, apakah semuanya orang perempuan harus memiliki tulisan bahasa Arabnya itu di ujung hurufnya harus ada tun? Tidak, Ananda. Ya, tidak semuanya. Contohnya Ustazah adalah seorang perempuan, nama Ustazah Neneng. Nah, kan tetapi di huruf akhirnya nama Ustazah tidak terdapat huruf tamarbuto, tetapi Ustazah perempuan, mar'atun, ya. Tidak apa-apa. Nah, kalau di Indonesia itu ya tergantung orangnya. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah dia laki-laki, apa dia perempuan. Kalau di Arab kan mudah tuh seperti Aisyah, Fatimah, Khadijah. Nah, itu di ujung hurufnya itu sudah terdapat tamarbuto, ya nak ya. Nah, jadi ustazah sebagai orang yang berbicara. Nah, pada kali ini ustazah akan mencontohkan, ustazah akan menghadirkan Ibu Susi di sini, ya. Ibu Susi akan berbicara sama ustazah. Ustazah akan menjelaskan tentang orang yang kedua, yaitu mukhatab, orang yang diajak berbicara. Nah, kebetulan pada saat ini ustazah bersama seorang ustazah juga, ya, Ustazah Susi. Karena dia perempuan, maka ustazah dan Ibu Susi menggunakan isim muannas, ya. Apakah boleh ustazah ketika kita berbicara tetapi tidak sesama perempuan? Boleh juga sesama laki-laki? Boleh, tergantung teman yang kita ajak berbicara. Hai Ibu Susi, tafadholi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naharna sa'idah. Sa'idah mubarakah. Kaifa halki? Bil khair walhamdulillah. Min aina anti? Min Fasi. Masya Allah. Maza ta'malki? Hadza a'mal aqra'ul Qur'an. Oh, na'am. Tafadhali, istamiri. Na'am, awalan, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu adalah contoh bahwasanya mukhatab, ya, dari materi mukhatab. Berarti ustazah mengajak Ibu Susi berbicara, ya. Berarti ustazah sebagai mutakallam, orang yang pertama berbicara, sedangkan ustazah Susi tadi, nah itu sebagai mukhatabah, orang yang ustazah ajak berbicara. Nah, untuk yang ketiga yaitu yang ghaib, yang untuk muzakkar. Sedangkan yang ghaibah berarti dia orangnya tidak ada di sini, sementara ustazah bertanya kepada orang yang ada di sekitar ustazah. Nah, ustazah ulangi
Yang orang ghaib atau ghaibah itu adalah orangnya tidak ada di sekitar kita, akan tetapi kita menanyakannya kepada orang lain. Boleh tidak Ustazah kalau seandainya kita menanyakan itu tentang orangnya tidak ada di sekitar kita, tetapi lawan jenis? Contohnya antum menanyakan ayah antum, ya, kemudian antum laki-laki nih, antum menanyakan umi antum, ya abi, aina umi, wahai ayahku, di mana ibu? Nah, boleh ya nak ya, semuanya itu boleh, tergantung kita sebagai mutakalamnya, orang yang berbicara. Ya, paham tuh? Nah, untuk saat ini Ustazah juga akan mengajak Ustazah Susi sebagai percontohannya ketika menggunakan orang yang ghaib atau ghaibah yang tidak ada di sekitar Ustazah dan Ustazah Susi. Apa dari Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki? Khair walhamdulillah. Hal nazarti Ustazah Hasnah? La ana la anzur. Aina hiya? Hiya fil fasli. Oh, Masya Allah. Lakin hadal yaum mada ta'maluki? A'mal asna'u i'dadat tadris. Oh, na'am. Tafaddali istamiri. Na'am, syukran. Oh, Awalan. na'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu adalah contoh bahasa Arab ketika Ustazah menggunakan al-ghaib atau ghaibah. At-tarkibu ghaib dan ghaibah. Berarti Ustazah menanyakan kepada Ustazah Susi di mana Ustazah Hasnah. Ya, Ustazah Hasnah ternyata di kelasnya. Ya, paham itu mana Ustazah? Nah, setelah Ustazah contohkan, untuk kali ini akan Ustazah simpulkan bagaimana cara menggunakan at-tarkibu, menggunakan pola kalimat di dalam bahasa Arab. Ya nak ya. Yang pertama, al-awwal yaitu mutakallam atau mutakallamah. Ya, mutakallam itu nak berarti orang yang berbicara. Ustazah sebagai mutakallamah. Mutakallamah berarti orang yang berbicara. Nah, kemudian yang kedua, mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab atau mukhatabah itu adalah Ustazah berarti orang yang diajak berbicara. Ustazah berbicara sama Ustazah Susi, berarti Ustazah sebagai mutakallamah dan Ustazah Susi sebagai mukhatab, karena Ustazah Susi adalah orang yang sudah Ustazah ajak berbicara. Nah, yang ketiga yaitu ghaib atau ghaibah. Kalau ghaib berarti orangnya tidak ada di sekitar kita. Seperti yang Ustazah contohkan tadi, Ustazah bertanya kepada Ustazah Susi, apakah Ustazah telah melihat Ustazah Hasnah? Jawaban Ustazah Susi, tidak, saya tidak melihat Ustazah Hasnah. Di mana dia? Ustazah bertanya kepada Ustazah Susi, di mana dia? Dia ada di dalam kelasnya. Berarti Ustazah Hasnah lagi ada di kelasnya. Ustazah Hasnah di situ posisinya sebagai ghaibah, orang yang tidak ada di antara Ustazah dan Ustazah Susi. Paham tuh? Alhamdulillah. Semoga Ananda Ustazah mengerti dan mudah memahami materi dari Ustazah. Kemudian Ananda Ustazah muhibbu jiddan. Ya, yang terpenting adalah untuk kita ketika kita sebagai mutakallam atau mutakallamah, ya, isim domir. Isim domir itu adalah pelaku. Pelakunya itu menggunakan domir ana, berarti saya, ya, ana. Nah, ketika mukhatab atau mukhatabah, domir yang digunakan, isim domir yang digunakan itu menggunakan anta atau anti. Anta atau anti, ya nak ya. Anta sebagai laki-laki dan anti sebagai perempuan, ya. Anta Hamid, anta Hasan, anta Ali. Nah, begitu ya nak. Sedangkan yang perempuannya yaitu anti Fatimah, hal anti Aisyah, wa hal anti Khadijah. Paham tuh? Nah, seperti itu.
Kemudian yang orang ghaib atau ghaibah, orang yang tidak ada di sekitar kita ini nak, ya, yaitu menggunakan isim domir yang huwa untuk muzakkar dan hiya untuk muannas. Contohnya, hal hiya mudarris, hal hiya mudarrisah, hal hiya mudarrisah, apakah dia seorang guru? Hal huwa tabibun, hal huwa tabibun, apakah dia seorang dokter? Na'am, ana tabibun, ana tabibun, saya adalah seorang dokter. Hal hiya mudarrisah? Na'am, ana mudarrisah. Atau jawaban yang paling bagusnya, kita berbicara kepada mukhatab, lawan bicara kita tanyakan dia, ya Ustazah Susi, hal huwa tabibun? Ustazah Susi menjawab, na'am, huwa tabibun. Ya, paham tuh? Jadi ketika kita menggunakan mutakallamah atau mutakallam menggunakan domir ana. Kemudian untuk yang mukhatab atau mukhatabah itu menggunakan domir anta dan anti yang menunjukkan artinya kamu laki-laki dan kamu perempuan. Sedangkan yang ghaib atau ghaibah itu adalah untuk orang yang tidak ada di sekitar kita. Ya nak ya? Baik, kafaituhuna al-maddah hadzal yaum. Mungkin hanya ini materi yang saya sampaikan hari ini. Apabila ada materi yang kurang jelas dari Ustazah, silahkan antum dan antuna japri Ustazah dan kita diskusikan bersama ya nak. Tapi harapan Ustazah semuanya, Anda Ustazah tetap semangat dalam belajar bahasa Arabnya, belajar sama wali kelasnya, belajar tahsinnya, ya nak ya. Namanya belajar itu nak dimanapun tempatnya, ya nak ya. Yang penting tolabul ilmi, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Karena hadisnya apa nak? Utlubul ilma minal mahdi ila mahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis Rasulullah itu nak ya. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan ya. Karena wajib berarti di situ kita harus menuntut ilmu, talabul ilmi. Ya nak ya. Tapi para anda Ustazah, haynak tatim dirasatana fi hadzal sabab bi qiraati hamdalah. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita ini nak dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk materinya ya dalam bahasa Arab ini ada di halaman 5 ya ya. Tafadolu antum jami'an iftahu kutubakum as-safha khamis. Silakan buka bukunya nak di halaman 5 dan halaman 6 ya. Yang untuk ghaib dan ghaibahnya itu materinya ada di halaman 6 as-safha sadis. Ya nak ya. Nah, untuk at-tamrinnya, untuk latihannya nanti akan Ustazah share kepada Ananda Ustazah apa yang harus Ananda Ustazah kerjakan tentang materi at-tarkibu. Ya nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.